Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Talks. Balik lagi sama aku Lintang, dan hari ini aku bersama Mas Hari dan Mas Raka selaku L2 Ninja Support Dewa Web yang akan menjadi pembawa materi kita pada hari ini. Nah, kemarin kita dengan Mas Raka dan Mas Hari sudah membahas mengenai mengapa sebaiknya kamu menggunakan website pribadi kamu. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai WordPress plugin essentials, di mana nanti kita akan belajar apa sih itu WordPress plugins dan uh, plugins apa yang sebaiknya kalian gunakan untuk memaksimalkan website kalian. Mungkin dari Kohari dan Mas Raka bisa memperkenalkan diri sedikit. Jadi saya sama Mas Raka, karena kita lagi ada di office, kita standby jagain kantor kita juga, dojo kita. Dan kita harus ini ya Mas ya, harus aman juga. Betul. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk sediain waktunya juga buat ini, dan kita kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang plugins esensial di Dewa Web. Kira-kira plugins sorry Dewa Web lagi. Plugins esensial untuk WordPress maksudnya. Nah, jadi kita akan ngobrolin apa aja sih plugins yang kira-kira mesti ditaruh ketika kita pengen buat website dari WordPress. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari masyarakat sedikit? Enggak sih ya itu. Udah menjelaskan sih ya. Oke. Yang lain ada selain Gali. Kenapa? Itu katanya ada suaranya ada feedback Mas, katanya Gali. Feedback? Ada feedback. Yang lainnya gimana? Aman nggak audionya? Dikit doang, aman ya? Oke deh. Oke, kita hari ini akan bahas mengenai WordPress plugin essentials. Melihat dari judulnya, apa sih itu pertama WordPress plugins? Kegunaannya apa sih? Plugins ya. Plugins itu sebenarnya kalau dari aku sendiri itu sebenarnya script ya. Script, jadi scriptnya ini dipakai untuk menunjang pembuatan website dengan WordPress. Nah, jadi orang yang udah ngerti bikin script dibundling jadi satu plugins. Nah, pluginsnya itu dipakai, dipasang di WordPress-nya. Nah, itu sih kalau menurut aku. Jadi sebenarnya kita nggak pakai plugins pun, kalau kita bisa bikin script sendiri di WordPress editor, itu bisa. Tapi kan banyak orang yang menggunakan WordPress itu biar lebih mudah ya. Makanya dia disediain plugins, bank pluginsnya itu. Jadi bisa diinstal dengan gampang. Itu sih. Oke, kalau menurut Mas Raka, WordPress plugins itu apa ya, Mas? WordPress plugin sebenarnya sama sih poinnya sama Mas Hari ya. Itu script tambahan yang dirancang untuk melakukan fungsi di WordPress. Jadi plugins itu dia banyak banget kategorinya. Dan kita juga akan bahas nanti kategorinya masing-masing per kategorinya. Jadi intinya si plugin itu adalah extension yang kita bisa gunakan. Gitu. Jadi WordPress plugin itu merupakan fitur-fitur tambahan ya, berarti ya, yang dapat digunakan oleh pengguna WordPress untuk memfasilitasi website kita. Gitu ya. Betul. Nah, melihat bahwa fitur berarti bukan cuma satu ya, Mas Raka dan pasti ada banyak kan ya. Nah, kalau dibagi sesuai dengan berdasarkan jenisnya dan fungsinya, itu dibaginya jadi apa aja kalau boleh tahu ya, Mas? Coba ditampilin semuanya. Nah, ini plugins esensial ya. Kira-kira plugins yang ketika kamu ingin buat website pakai WordPress, ini beberapa plugins yang sebenarnya penting sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini penting banget dipakai. Ya, ada plugin web builder, ada e-commerce, ada case plugin untuk security, ada ada SEO, ada backup data juga dan sebagainya. Nah, mungkin nanti kita akan sharing nih beberapa plugins yang diperlukan juga untuk ini. Oke, jadi namanya itu dibagi web builder, e-commerce, cache, security, SEO, dan backup data. Ya. Betul. Utamanya seperti itu ya. Oke. Mungkin kita mulai dulu dari web builder. Nah, untuk fungsi plugin web builder itu seperti apa? Boleh dijelasin, Mas Raka atau Mas Hari? Web builder, seperti namanya web builder ya. Jadi kita ngebangun sebuah website. Nah,
Di WordPress ini ada plugins web builder yang sangat populer ya, namanya Elementor. Jadi si Elementor ini adalah nomor satu plugin web builder di WordPress, di mana dia menyediakan fitur drag and drop untuk membuat layout atau template. Gitu. Ya, jadi kita buat website itu kan kadang-kadang kalau misalkan orang nggak ngerti coding ya, mereka jadi udah nggak perlu ngatur-ngatur lagi nih kodenya, bodinya, terus peletakannya, layoutnya, width-nya berapa mas ya, Betul. terus ininya berapa, tingginya berapa. Jadi si web builder ini cuma tinggal drag and drop, masukin kontennya mau konten apa aja, terus habis itu ya udah tinggal ganti-ganti gambar, gampang sih. Nah kalau si Elementor ini ada dua versi mas ya? Iya, Elementor ada dua versi. Ada versi yang gratis, free, yang pastinya sama yang ada Pro. Cuman kan yang Pro ini kan dia lebih ini ya, lebih fitur lebih banyak ya, lebih komplit. Jadi kalau misalkan yang free itu terbatas. Nah kalau si Pro ini sebenarnya si enaknya pakai Elementor ini, dia itu sudah siapin ini template layout gitu. Misalkan pengen bikin coffee shop, itu dia sediain itu template coffee shop, itu tinggal diimport aja. Tinggal diimport, nanti tunggu sebentar, terus bisa diganti-ganti ininya. Gambar-gambarnya. Gitu. Jadi web builder ini, plugins-nya itu Elementor namanya ya untuk jenis untuk web builder ini. Betul ya, Mas? Nah, untuk memudahkan pembuat website untuk membuat website, tapi tinggal masukin ke layout gitu. Jadi mereka tinggal tarik tarik gambar, masukin gambar gitu ya, Mas? Semacam itu sih. Oke. Itu dari web builder. Kemudian dari jenis e-commerce juga. Mungkin dari masyarakat atau Mas Ari bisa jelaskan? Nah, ini WooCommerce. Ini sebenarnya kalau misalkan orang-orang yang bikin website toko online, kan semakin berkembangnya zaman ya, di WordPress yang dari blogging ya, jadi bisa bikin toko online. Nah, ini adalah salah satu plugins yang wajib. Dengar nggak suara saya? Suara saya dengar ya? Kedengeran kok, kedengeran. Oke, sebentar. Nanti dia ambil ini. Oke, sorry. Jadi ini salah satu plugins yang wajib dipakai nih. Di-mute dulu, Mas. Ya. Jadi ini salah satu plugins yang wajib banget ya. Nah, kenapa sih harus pakai WooCommerce? Karena memang untuk si WooCommerce ini memang dibuatnya dia khusus untuk WordPress. Nah, udah gitu, si WooCommerce ini ya adalah salah satu plugins yang profesional untuk toko online, terus gampang juga di custom. Kenapa gampang di custom? Di plugins WooCommerce ini ternyata dia ada plugin tambahannya lagi. Contohnya kayak plugin, misalkan kita pengen cek ongkir, itu ada namanya Raja Ongkir, kayak gitu kan. Terus habis itu ada plugin untuk analytics and report juga. Jadi banyak plugin tambahannya lah untuk WooCommerce ini. Lalu untuk sisi keamanannya sendiri, ini yang paling penting. Nah, si WooCommerce ini, dia itu sudah tes ketika diaudit sama salah satu vendor untuk security, namanya Sucuri. Nah, ini Sucuri ini kalau nggak salah dari Israel ya. Nah, ini ada salah satu vendor yang dia untuk ngecek malware, untuk ngecek keamanan, segala macam, dia yang sudah audit si WooCommerce ini. Lalu untuk komunitas sendiri, walaupun si WooCommerce ini nggak ada hotline supportnya ya, tapi dia punya komunitas. Ketika kita ada kesusahan atau bingung cara pakai WooCommerce sendiri, dia ada komunitas yang kita bisa tanya-tanya. Misalkan teman-teman punya kesusahan nih, cara setting ini apa gimana? Nah, teman-teman tinggal masuk ke forumnya aja, tinggal tanya. Di situ banyak orang yang akan bantu-bantu. Terus mobile friendly juga. Terus yang paling penting adalah satu, gratis. Itu sih kalau WooCommerce sendiri. Kenapa kita rekomendasiin WooCommerce kalau mau buat toko online. Nah, bedanya WooCommerce dengan di Elementor kayak gimana ya, Mas?
Dengan apa, sorry? Bedanya e-commerce sama Elementor itu seperti apa kan sama buat WooCommerce itu dia lebih kayak online shop ya dia ya. Jadi seperti yang Mas Ari tadi bilang, banyak banget forum-forum yang ngebahas soal WooCommerce. Juga si WooCommerce itu dia punya dokumentasi yang sangat komplit. Jadi kalau kita bingung dengan step ini, kita bisa lihat dokumentasi di website si WooCommerce langsung gitu. Oh, begitu ya, Mas. Oke. Itu dari segi fungsi e-commerce ya. Oke, fungsi selanjutnya yaitu cash. Nah, cash itu seperti apa ya? Boleh tolong jelasin masyarakat atau Cash ya. Cash itu dia itu intinya sih cash ini adalah dia untuk mempercepat load time di website. Kayak contoh nih, saya punya website Dewa Web misalkan. Terus si Mas Hari ini adalah visitor pertama. Jadi si Mas Hari ini akan nge-load dulu nih image-image-nya atau data-data yang ada di website, yang kemudian akan disimpan di salah satu file manager yang ada di Spanel, yang sesuai dengan settingan yang ada di Lightspeed. Kemudian, misalnya ada visitor kedua nih, selain Mas Hari, dia nggak perlu lagi nge-load lagi. Dia cukup ambil data yang udah disimpan oleh si case-nya ini dan akan ditampilkan di visitor kedua. Begitunya akan seterusnya ke visitor-visitor selanjutnya. Jadi di visitor-visitor selanjutnya itu akan lebih cepat aksesnya. Jadi dia nggak perlu lagi namanya nge-load dari awal lagi gitu. jadi fungsinya cache ini itu untuk mempercepat loadingnya ya, loading time-nya gitu ya. Misal, nah, itu kan disebutnya ada Lightspeed Cache dan juga WP Fastest Cache plugins-nya. Nah, bedanya itu apa sih? Dan kalau dari masyarakat atau Mas Hari itu lebih merekomendasikan pakai Sebenarnya ini nih, kenapa kita kasih dua? Ini adalah salah dua plugin case yang terpopuler. Nah, itu ada Lightspeed sama WP WordPress Fastest Case. Nah, si Lightspeed Case ini didesain khusus untuk pengguna WordPress yang WordPress itu ditaruh di server Lightspeed, web servernya. Nah, kalau WP Fastest Case ini bisa dipakai di semua web server ya, Mas ya. Nah, jadi di Apache, ada Nginx, sama Lightspeed. Nah, bedanya Apache, Nginx, Lightspeed itu apa? Nah, kalau di Lightspeed ini sendiri, sebenarnya salah satu web server yang paling cepat saat ini ya. Nah, kalau misalkan Nginx, Apache kan sebenarnya udah teknologi lama. Kalau kita compare Lightspeed ini Shinkansen Jepang, saya pernah bilang ini, Shinkansen Jepang, kalau Nginx, Apache itu ya kereta Indonesia. Jadi untuk untuk loadingnya aja jauh lebih cepat pakai Lightspeed. Nah, fungsinya caching ini juga itu untuk mengurangi beban dari load CPU. Kadang-kadang kalau misalkan kita nggak pakai caching ini, itu CPU-nya rada berat kalau misalkan kita ada visitor banyak. Kenapa? Karena dia harus harus ngeload script-nya lagi, terus ngeload gambarnya lagi, yang lain lagi, yang tadi gitu kan. Tapi kalau misalkan udah jadi casing, sama kayak tadi Mas Saka bilang, kalau udah dipasang, nanti akan tersimpan case-nya, itu tinggal diakses case-nya aja, jadi jauh lebih cepat. Mau berapapun visitornya, pasti dia load-nya lebih kecil. Kenapa? Karena yang diakses cuma si case-nya doang. Itu pernah di tes kok tahun lalu, tahun 2018, itu kita ada WordCamp, ya kita lagi ngomongin tentang Lightspeed Case ini, ternyata di hit untuk 1 menit 10.000 itu nggak masalah. Itu jadi itu sangat berpengaruh lah Lightspeed Case ini. Kalau misalnya traffic website itu banyak, jadi loading time-nya nggak selama itu ya, Mas? Betul. Jadi penggunaan CPU-nya nggak mentok. Nah, ya, misalkan penggunaan CPU mentok kan nanti dia error 503 ya, Mas ya. Iya. 503 itu yang bikin resource penuh itu, dan bisa bikin nggak bisa diakses lah, intinya kayak gitu. Oke, baik. Berarti itu dari sisi cache ya, Mas. Oke, kita lihat fungsi selanjutnya. Dari security. Nah, dari security itu seperti apa dan plugin apa yang bisa kita gunakan untuk security? Nah, kalau dari security ini ada 3 nih ya. Ini adalah salah tiga lagi. Jadi ini plugin yang diperlukan untuk security nih. Pertama, saya akan jelaskan tentang Release Simple SSL. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memforsir website kita itu ngarahnya ke HTTPS. Nah, untuk ngarah ke HTTPS, awal-awalnya itu kita harus install dulu SSL. Ada SSL yang gratis, sama juga ada SSL yang berbayar. Kalau yang gratis,
tinggal dipasangin aja. Kalau di Dewa Web si panelnya itu ada left encrypt. Itu tinggal diklik-klik aja, beberapa klik udah. Kalau yang berbayar Dewa Web juga sediain. Nah, untuk tutorialnya nanti bisa cek juga di dewaweb.com untuk pasang SSL left encrypt juga ada di situ. Nah, kalau udah kepasang, si Really Simple SSL ini dia akan forsir ketika kita pengen akses website itu akan ngarah ke HTTPS. Kadang-kadang walaupun kita udah pakein SSL nih ya di website kita, cuman kalau misalkan dia nggak redirect-nya langsung HTTPS, ya tetap aja waktu diakses not secure. Kenapa? Karena masih ke arah HTTP. Sama juga kayak ini loh, kayak apa namanya? Kita punya SSL udah kepasang, terus udah ngarah ke HTTPS. Ternyata masih ada tulisan not secure tuh. Ini teman-teman sering nemuin nih, teman-teman customer Dewa sering nemuin banget nih. Ketika kita akses, udah pasang SSL, terus ternyata masih not secure. Pas kita cek, ternyata ada apa namanya URL yang masih ke arah HTTP. Nah, si Really Simple SSL ini dia akan memforsir semua yang ada di dalam WordPress itu arahnya ke HTTPS. Jadi pas udah dipasang nanti dia ngecek, terus habis itu tinggal diliatin deh. Oh ya, ternyata ini udah ngarah ke HTTPS semua. Jadinya ada tanda gembok atau tulisan secure di websitenya. Oke, itu dari Gitu sih. Really Simple SSL ya. Kalau plugin yang Akismet dan WordFence itu bagaimana? Kalau Akismet ya, Akismet ini dia sebenarnya plugin standar. Jadi kalau kita install WordPress pertama kali, dia itu akan install juga si Akismetnya ini. Jadi si Akismet itu fungsinya, dia itu nge-protect blog kita dari komentar-komentar spam secara otomatis. Jadi dia tahu nih, kalau misalkan, kalau kita buat artikel ya, kita posting itu pasti ada namanya spam. Nah ini kita nggak bisa ngeblok atau gimana, cuma dengan kita menggunakan si Akismet ini, dia akan nge-mark atau dia akan ditandai komentar-komentar mana yang dianggap sebagai spam gitu. Jadi dia itu kita bisa lihat juga di dashboard WordPress kita bahwa nih ada komentar ini tuh spam gitu. Jadi kalau kita mau remove itu nggak masalah. Dan itu ketika ada yang komen nih, komen spam itu nggak akan langsung muncul di blog kita. Kita harus namanya nge-proof dulu di WordPress kita, dan itu si Akismet ini dia akan ngefilter komentar-komentar mana yang valid dan komentar-komentar mana yang nggak valid gitu. Itu kita bisa hapus dengan menggunakan Akismet ini. Gitu. Penting nih Mas. Kan gimana tuh? Itu kalau Mas. Kalau WordFence ya, WordFence itu kan sebenarnya dia juga plugin security. Dia itu menawarkan sebuah endpoint firewall dari firewall sendiri. Jadi dia itu si WordFence ini dia juga bisa sebagai web application firewall. Di mana si WordFence ini kalau misalkan kita ada namanya IP ya, satu IP misalkan, dia akan coba login ke WordPress admin nih sebanyak 5 kali lebih. Nah itu si WordFence ini dia berfungsi untuk sebagai apa ya, sebagai satpam lah. Dia akan tahu nih, oh ini orang nih udah bertubi-tubi nih coba login, dan dianggap sebagai hacker atau sebagai attacker. Dia itu IP-nya akan diblok sama si WordFence ini. Seperti itu untuk WordFence ya. Dan juga si WordFence ini dia akan menawarkan WordPress Security Scanner, di mana si WordFence ini bisa ngecek core file, tema dan plugin yang ada malware-nya. Dan juga ada backdoor-nya juga, atau SEO spam, malicious redirect, dan code injection. Gitu. Lengkap. Jadi WordFence ini lengkap banget sih, lengkap banget untuk fitur-fiturnya. Application firewall-nya ya. Betul. Oh, nah itu misalkan gue pasang ini, saya pasang apa namanya item security, itu kan kurang lebih sama tuh, ya kan? Gue pengen bikin websitenya ini lebih aman lagi nih. Website lebih aman lagi. Jadi pengen pakai WordFence juga, pakai item security juga. Nah, kurang lebih kan sama tuh. Itu kira-kira diperbolehkan nggak sih, Mas? Kalau diperbolehkan sih sebenarnya jangan ya, karena fungsinya kan sama nih, sama-sama punya web application firewall, di mana dia punya rule yang sama, ada 2 rule yang sama. Ketika dijalankan secara bersamaan itu akan bertabrakan, dan itu nggak baik banget nanti jadinya. Jadi mendingan dipilih salah satu. Kalau mau pakai WordFence ya WordFence aja, atau mau pakai si item security boleh item security aja gitu. Jadi jangan dua-duanya dipakai dengan alasan untuk lebih kuat lagi, untuk lebih secure lagi, itu nggak
bisa dilakukan sih, gitu. Oke, berarti Sama aja Mas ya, kayak kita pakai casing juga kan, yang tadi plugin case tadi itu kan ada 2 tuh. Sebenarnya ada lagi yang lain ya, ada Optimize, ada yang lain juga, WP Rocket. Berarti kalau misalkan dipakai rame-rame, maksudnya bareng-bareng gitu, akan bentrok dong. Terus bikin CPU resource-nya kenceng lah ya. tingginya tinggi. Ya, semacam itu sih. Tapi kalau si security itu beda lagi dia bukan resource gitu, cuma si rules-nya ini, rules yang dijalankan di masing-masing di masing-masing plugin sini dia akan bertabrakan nantinya. Jadi kita emang saranin pilih salah satu aja, jangan dua-duanya dipakai gitu. Berarti kalau misalkan dia punya plugins yang role-nya sama, lebih baik pakai salah satu aja ya. Bentrok gitu kan. Betul. Oke, sip. Oke. Iya, banyak soalnya teman-teman customer Dewa Web juga yang ngerasa, oh resource kita penuh nih, kenceng nih, padahal nggak ada visitor, nggak ada apa. Ternyata pas dicek, ada plugins yang sama, dipasang bareng-bareng. Nah, akhirnya dia jadi bentrok gitu kan. Jadi CPU-nya penuh, padahal nggak ada visitor atau apa. Nah, jadi nggak boleh ya, kalau misalkan role-nya sama, terus dipasang sama-sama gitu ya, Mas ya? Iya, ntar takutnya di looping dia. Jadi si plugin sini udah nerapin security ini nih, tapi si plugin lain kayaknya udah pernah nih, Cok. Kok hilang lagi yang udah disetting. Akhirnya dia nyeting ulang, akhirnya bikin si resource makin tinggi, makin penuh, dan makin sulit untuk diakses gitu. Jadi aksesnya nantinya jadi 503 service unavailable kalau nggak salah namanya. Oke, sip. Lanjutnya mungkin ada yang mau tanyain? Oke, berarti kalau misalkan fungsi dari plugins-nya berbeda-beda, ini kan ada 3 nih, Really Simple SSL, Akismet, dan WordFence. Nah, ini kan ketiga fungsinya tadi berbeda. Jadi, ketiga plugins ini bisa dipakai bersamaan ya, Mas? Kalau ini bisa, soalnya kan role-nya dia beda-beda. Nah, Yang satu buat direct HTTPS, yang satu buat anti-spam ya Mas ya, anti-spam comment, yang satu untuk web application firewall-nya ya Mas ya. Betul. Oke, jadi kalau misalkan role yang berbeda, kalian bisa pakai tiga ini, dan kalau misalkan tadi WordFence atau IP apa, Mas? Maaf. Item security. Security itu kalian nggak bisa pakai ya, jadi kalian pilih salah satu. Oke, kemudian dari sisi SEO. Nah, ini ada plugins-nya nih. Kalau menurut Mas Raka dan Mas Hari, ada Jetpack dan US SEO. Boleh dijelasin sedikit, Mas, mengenai ini? Jetpack dulu ya kita bahas ya. Jadi si Jetpack ini tuh sebenarnya dia ada 2 sisi untuk SEO dan security. SEO-nya adalah di Jetpack ini kita bisa lihat nih satu set kita. Kayak kita bisa lihat jumlah pengunjungnya ini ada berapa untuk hari ini atau per bulan atau per tahun. Itu bisa lihat dari Jetpack. Juga di Jetpack ini SEO-nya ini dia bisa melakukan auto sharing ketika kita bikin konten atau kita bikin artikel. Dia akan yang namanya tuh sharing ke Facebook atau ke Twitter yang kita konekin ke Jetpack. Nah, untuk di sisi security-nya, si Jetpack ini, dia ada namanya notifikasi downtime monitor, di mana karena sebelumnya kita udah pernah konekin si Facebook ini ke Jetpack, jadi si Jetpack ini akan melakukan koneksi nih ke website kita. Kalau website kita nggak bisa dikoneksin, artinya website kita bermasalah, dan itu ada namanya notifikasi downtime monitor kalau kita aktifin. Seperti itu kalau untuk si Jetpack-nya. Nah, kalau dari Mas Hari sendiri ada ini nggak masukan soal penjelasan soal UAS SEO, Mas? UAS ya. Kurang lebih sih sama ya, cuman kalau ngomongin soal SEO, sebenarnya si WordPress ini kan SEO-nya udah bagus ya Mas ya, untuk indeks di Google, karena dia punya strukturnya bagus. Nah, kalau dari saya sih, si UAS SEO ini salah satunya adalah untuk memperbaiki lagi strukturnya. Jadi strukturnya si WordPress ini udah bagus. Nah, terus habis itu nanti diperbaiki lagi dengan cara apa? Nanti dia akan ada heading-heading yang dikasih tahu sama si UAS SEO ini. Jadi heading seperti ini ditaruhnya berapa, heading ini berapa. Jadi istilahnya kayak strukturnya dibikin lebih rapi lagi Mas, kayak gitu ya Mas. Iya betul, itu jadi guide kita juga sih, kayak coach kita lah. Kalau kita mau nulis artikel, susunan SEO tuh harus kayak gimana sih gitu, kalau pakai si UAS-nya ini. Oke. Berarti dari fungsinya Jetpack itu untuk memonitor ya,
dan YOAS itu seperti panduannya ketika kalian mau menulis blog yang SEO friendly, seperti itu ya. Betul. Nah Mas, mau tanya juga Mas, kalau misalkan dua-duanya itu dipakai tuh, Jetpack sama Yoast SEO, itu dia kira-kira bentrok nggak sih? Kalau menurut pengalaman sih enggak sih Mas, karena dia role-nya beda nih, si Jetpack sama si Yoast SEO ini. Walaupun sama-sama SEO, cuma dia role beda. Nggak kayak tadi si Lightspeed dengan role yang sama nih, dia sama-sama nge-casing, atau si WordFence dan items itu sama-sama ada web application firewall. Nah, kalau si Jetpack dan Yoast SEO ini beda banget, jadi kalau mau digunain tuh nggak apa-apa. Dua-duanya digunain langsung tuh nggak masalah. Oke. I see, Mas. Baik, berarti itu dari sisi SEO, dari Mas Raka dan Mas Hari merekomendasikan Jetpack dan Yoast SEO. Nah, kemudian ke fungsi selanjutnya, yaitu backup data. Nah, boleh jelasin sedikit, karena setahu saya backup data itu sudah ada dari hostingnya, ya kan ya, kalau nggak salah. Kenapa ada plugins lagi nih untuk backup data? Mungkin boleh dijelasin dari Mas Hari atau Mas Raka? Oke. Jadi tadi sih lanjutin, sebenarnya plugin SEO itu ada banyak ya, nggak hanya itu aja sih. Cuman kita pengen kasih tahu yang umumnya aja sih, biasanya pakai Jetpack sama Yoast SEO gitu. Nah, sekarang kan kita ngomongin tentang backup data. Biasanya kan kita ada yang namanya backup, itu penting ya. Di dalam paket hosting juga sebenarnya sudah ada backup. Cuman kan kadang-kadang ada teman-teman atau customer yang berasa, gue pengen punya backup sendiri nih, biar lebih aman juga di backup di komputer dia gitu kan. Jadi dia downloadin tuh setiap hari download backup, tiap hari download backup sampai jarinya keriting. Hitungannya kayak manual kan, manual backup kayak gitu kan. Nah, ini ada salah satu backup yang sebenarnya memudahkan teman-teman itu untuk melakukan backup tambahan. Namanya si Updraft Plus. Nah, si Updraft Plus ini dia bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia itu bisa nge-backup dan kita bisa taruh destinasinya di mana aja. Kadang-kadang kan kalau kita misalkan pengen cari backup paling lama gitu kan, ternyata dari hosting sendiri, ini udah 6 bulan lalu udah nggak ada nih. Ternyata dari Updraft Plus ini kita udah setting nih dari 6 bulan lalu nih. Nah, jadi kita bisa bikin nih backupnya secara otomatis dari si Updraft Plus ini. Yaitu pengen ditaruh di mana destinasinya. Nah, Updraft Plus ini bagusnya dia nggak hanya nyimpen backupnya itu ada di file hostingnya aja. Biasanya kan kalau defaultnya itu dia akan nge-backup terus taruh di file manager. Nah, nanti dia akan makan storage. Kadang-kadang ada kasus di mana teman-teman customer Dewa Web dia bilang, ini kan file website saya cuma 100 mega ya. Kok ini udah sampai 3 giga aja sih? Ternyata pas kita cek, dia nggak backup ke file manager. Nah, dengan Updraft Plus ini, kita bisa pindahin destinasinya. Contohnya, kita pengen di tempat penyimpanan kita sendiri. Contohnya kayak di Google Drive lah ya. Nah, jadi kita bisa bikin destinasi ketika kita mau nge-backup data WordPress kita langsung masukin ke Google Drive. Atau bisa juga di Dropbox atau penyimpanan yang lain lah. Terserah maunya di mana. Nah, ini sangat penting sekali nih. Kalau misalkan untuk keamanan juga, suatu saat misalkan ada orang iseng dapetin passwordnya teman-teman, entah teman-teman tulis passwordnya di tembok kah atau di kertas, terus ada yang iseng, dan akhirnya coba utak-atik websitenya dan pengen misalkan di hosting teman-teman sekarang pakai nggak ada backupnya, itu teman-teman bisa gunain plugin sini dengan gampang, cuma tinggal ambil aja backupnya, habis itu restore. Tapi yang namanya hosting sekarang udah pasti ada ini ya, udah pasti ada backupnya lah ya. Pasti ada. Tapi jangan juga di mana kita udah sewa hosting nih, kita serahin semuanya ke penyedia layanan hosting. Itu jangan banget, karena yang kita tahu data itu kan penting ya. Dan itu kita jangan cuma serahin aja, kita juga harus melakukan backup juga. Kita harus sadar bahwa data itu penting dan kita harus punya namanya itu cadangan gitu. Oke. Kalau dari saya sih ya penting ya namanya backup data ya, sama kayak kita punya komputer kita backup datanya ya, karena kita butuh datanya itu penting lah. Kurang lebih sih kayak gitu ya dasar-dasarnya kalau kita pengen buat website.
plugin apa aja sih yang esensial yang kira-kira teman-teman bisa pasang di situ. Kalau dari aku sih itu sih. Mungkin Mas Raka ada tambahan nggak? Dari aku sendiri enggak, kayaknya udah jelas banget sih dengan Mas Arya jelasin tadi sih. Oke, jadi yang dari Oke. backup data itu, walaupun dari penyedia layanan hosting yang udah punya, tapi kita harus tetap jaga-jaga diri juga ya untuk, maksudnya jaga-jaga data kita itu ya. Ya, maksudnya lebih baik mencegah daripada terjadi kalau misalnya amit-amit hilang. Nah, berarti Lebih baik mencegah daripada kehilangan. Oke, berarti yang dari tadi Mas Hari dan Mas Raka jelasin, jadi ada beberapa plugin essentials dari web builder, cache, security, SEO, backup data, dan e-commerce ya, Mas. Nah, dari yang semua plugins yang udah disebutin tadi oleh Mas Raka dan Mas Hari, bagaimana sih cara mendapatkan WordPress plugins itu? Apakah berbayar atau gratis, Mas, yang dari tadi Mas sebutin itu? Kalau untuk dapetin WordPress plugins ya, dari WordPress sendiri sebenarnya udah nyediain dia di dashboard WordPress-nya. Jadi kita tinggal login aja di di WordPress admin-nya, kemudian di appearance dan kita klik menu namanya plugins. Nah, itu kita bisa searching tuh. Kita mau pasang apa pluginnya itu bisa kita searching di sana, dan juga selain kita langsung cari di dashboard-nya, kita bisa juga langsung cari di WordPress website-nya wordpress.org. Nah, itu kita bisa cek di sana juga. Sebenarnya sama aja. Ujung-ujungnya sama juga, plugin-nya sama aja. Tapi untuk lebih mudahnya itu emang kita harus lewat dashboard-nya. Gitu. Jadi dia nggak perlu namanya upload. Dia tinggal download, kemudian di-activate aja udah. Gitu sih kalau untuk dapetin WordPress plugin-nya. Jadi semudah itu ya untuk punya WordPress plugin yang oleh Mas Hari dan Mas Raka. Dan yang sebaiknya kalian miliki jika kalian ingin membuat website. Betul ya, Mas? Betul. Oke. Kalau mengenai WordPress Plugin Essentials, cukup sampai situ. Aku mau kasih tahu sesuatu mengenai promo kita. Oke, jadi di web itu sedang ada promo cloud hosting sebesar 50%. Jadi jika kalian menggunakan kode promo di rumah aja, kalian bisa mendapat potongan harga 50% untuk paket minimal Hunter tahunan. Paket minimal Hunter tahunan ke atas. Jadi paket Hunter, Warrior, Guardian ke atas itu bisa ya kalian pakai. Nanti kalian gunakan kode promo ini di halaman checkout. Jadi sebelum kalian checkout, nanti kalian ada masukin kode promo, kalian ketik promo di rumah aja. Kita masuk ya ke sesi Q&A, teman-teman. Oke, pertanyaan pertama dari Edo. Siang, Kak, penggunaan Jetpack dan atau Yoast SEO, apakah bisa langsung connect ke pencarian Google? Kira-kira butuh waktu berapa lama ya sehingga webnya bisa masuk ke indeks Google? Terima kasih. Itu dari Edo. Mungkin dari Mas Raka atau Mas Hari bisa bantu jawab? Masih di mute, Mas Hari atau Mas Raka? Oh iya, pantesan nggak ada suara. Sebenarnya kalau misalkan bisa langsung connect ke pencarian Google gitu ya, kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, ini sebenarnya di luar dari perkiraan kita. Soalnya kan yang nge-crawl itu kan si Google-nya sendiri ya. Nah, yang pasti teman-teman juga harus masukin juga nih. Soalnya kan kalau Google itu kan dia nge-crawl seluruh website yang ada di dunia ini kan, di bumi inilah, di semua server yang ada. Nah, biar lebih gampangnya, coba Kak Edo ini didaftarin dulu, itu domainnya di Google Master Tool. Nah, jadi nanti dari situ Google akan tahu, oh ternyata dia udah ada nih, dia punya website itu didaftarin nih, biar bisa diindeks nih di Google. Nah, si Yoast sama si Jetpack ini sebenarnya untuk tambahan aja, supaya si Google ngebacanya, oh enak nih, ternyata artikelnya nih, website ini bermanfaat buat orang, kayak gitu kan. Si Google kan dia punya ini dia sendiri lah, kriteria dia sendiri lah, yang bukan kadang-kadang sih sebenarnya, kayak apa ya, dia itu bisa berubah kapanpun ya, algoritmanya. Sebenarnya yang paling penting adalah dengan biar lebih gampang di indeks di Google, pasangin aja di Webmaster Tool, Google Webmaster Tool. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Mas Raka ada tambahan?
Sebenarnya yang dijelasin Mas Hari tadi udah lengkap banget sih, udah jelas banget bahwa kalau kita mau masuk Google tuh nggak cuma kita bikin website aja, tapi kita harus koneksin domain kita ke Google Webmaster Tool. Nah itu si Google Webmaster Tool nanti bertugas untuk melakukan crawling ke Google-nya sendiri, ke index page-nya gitu. Untuk rankingnya itu tergantung dengan kekuatan SEO kita. Kalau SEO kita tinggi banget dan kuat banget, itu bisa masuk ke page one. Seperti itu sih kalau untuk penggunaan Jetpack atau SEO langsung connect ke pencarian Google seperti yang Mas Edo tanyakan. Oh, oke. Berarti seperti itu ya Mas Raka dan Mas Ari. Semoga terjawab ya Kak Edo. Kalau misalkan belum terjawab, mungkin bisa detailin lagi pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ines Dwi Jayanti. Berapa banyak sih maksimum plugin yang bisa kita install biar nggak lemot? Mas Ari atau Mas Raka? Berapa banyak ya maksimumnya ya? Sebenarnya sih nggak ada maksimum ya. Kita install plugins itu kita harus lihat dulu nih resource yang kita pakai itu berapa sih gitu. Sama aja kayak kita punya handphone nih. Kita punya handphone dengan kapasitas RAM kita 2 GB. Kita mau install banyak banget aplikasi, game, aplikasi atau apapun itu aplikasinya. Nah, itu kan kita bisa lihat nih, kalau banyak aplikasi itu bisa bikin handphone kita lemot. Itu sama aja ilustrasinya seperti kita punya website. Kalau kita punya website dengan paket yang kecil dengan resource RAM-nya kecil banget, kemudian kita install plugin di atas 10, itu bisa bikin website kita lemot banget sih. Jadi intinya untuk maksimumnya itu tergantung dengan resource yang kita pakai, resource yang ada di Spanel. Baik. Kan dari Mas Ari ada tambahan? Ya kurang lebih sama. Ibaratnya kayak gini aja nih. Kalau tadi kan Mas Raka ngomonginnya tentang ini ya, handphone ya. Kalau saya misalkan komputer, saya punya hobi main game, ya kan? Saya beli komputer yang ternyata hanya bisa digunakan untuk paling cuma lihat YouTube, terus kerjain Microsoft Office sama yang lain. Sedangkan saya taruh gaming yang berat di situ. Kira-kira bakalan lemot nggak? Bakalan lemot dong. Kenapa? Karena requirement saya itu dia butuh banyak resource yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalkan saya pakai laptop gaming atau komputer gaming terus saya pasang game yang itu bisa aja. Kenapa? Karena memang resource-nya itu sudah memadai untuk gaming. Sama aja kalau kayak kita pasang ini juga ya, pasang plugin. Itu misalkan kita ternyata kapasitasnya hanya plugin segini tapi dia taruhnya over, nanti yang akan muncul adalah 503 error. Itu penggunaan resource-nya tinggi karena nggak sesuai dengan kapasitas dari hosting dia sendiri gitu. Jadi tergantung dari kapasitasnya ya. Untuk tahu seberapa banyak maksimum plugin, jadi itu relatif ya, Mas. Betul. Lalu Ines Wijayanti. Oke, pertanyaan selanjutnya dari bentar ya, aku lihat. Nih, dari Albert. Kalau udah pakai Lightspeed Cache, apa masih perlu pakai plugin seperti Swift, WP Rocket, Auto Optimize? Bakal konflik gak ya dengan plugin caching? Ini kita udah jelasin tadi ya mengenai fastest cache dengan Lightspeed Cache. Jadi kan si Lightspeed Cache ini dia role-nya itu sebagai caching ya. Terus WP Rocket juga caching juga, Auto Optimize juga caching juga. Dimana kalau kita gunain secara berbarengan itu akan konflik nantinya. Kita udah jelasin tadi sih mengenai menggunakan dua plugins dengan role yang sama. Jadi intinya konflik tetap. Jadi konflik ya. Konflik itu nantinya. Itu konflik. Semoga terjawab ya Albert. Oke, mungkin dari Mas Arya atau Mas Raka ada melihat pertanyaan yang ingin Mas Arya atau Mas Raka jawab? Kalau misalkan ada di Q&A box, Mas. Atau dari aku aja, mau ditanyain lagi, Mas? Ini ada pertanyaan menarik nih dari Ngoding.org ya. Untuk membuat website WordPress dengan IMP. Selain plugin IMP, plugin apa saja yang perlu digunakan lagi? Ini untuk IMP itu jadi Accelerate Mobile Pages. Jadi di mana itu akan akan membuat lebih cepat ketika diakses di mobile.
itu di Jetpack sendiri udah ada fiturnya sendiri untuk mengaktifkan role si AMP ini sih. Udah ada ini. Jadi memang fungsinya itu dibikin IMP itu dia ngurangin kira-kira CSS yang nggak perlu lah. Jadi memang IMP itu kan memang dikhususkan biasanya untuk blogging ya, kebanyakan ya untuk informasi-informasi. Jadi paling keluarin gambar sama tulisan, CSS yang lain yang nggak diperluin dibuang sama dia, makanya dibikin IMP jadi lebih cepat diaksesnya. Terus ada lagi kan, Mas? Ada yang ini Mas? Bentar deh. Semoga terjawab ya ngoding ORG. Itu di jawaban Mas Adi dan Mas Raka. Oh tadi saya ada pilih tuh, tapi kayaknya udah dijawab nih sama Mas Gerardo nih. Ini boleh ditambahin dari Mas Support dengan Divi atau Elementor. Support ya Mas ya, sebenarnya ya. Sebenarnya itu kan memang untuk dibikin strukturnya lebih bagus lagi, jadi sebenarnya support aja sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Wong Yogya. Kalau pakai web builder itu web builder. Perlukah pakai feature AMP dari Jetpack? Mas masih di mute. Kalau untuk AMP itu biasanya untuk website-website yang dia adanya itu berita-berita gitu. Jadi supaya lebih cepat akses beritanya, kan dia cuma nampilin berita aja nih, isi beritanya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai AMP kalau untuk yang website-website yang bukan tujuannya untuk menampilkan berita. Gitu, kayak misalkan contoh company profile, itu sebenarnya nggak perlu pakai AMP, karena kan company profile yang menarik dari sisi layout-nya. Kalau misalkan CSS-nya dibuang, JS-nya dibuang, itu akan kelihatannya jadi kayak website yang apa ya, berantakan jadinya ya. Jadi saran kita sih kalau emang bukan tujuannya sebagai website magazine atau berita, itu nggak perlu pakai AMP sih. Jadi kalau dari saya sih sarannya ya, kalau misalkan mau pakai AMP itu biasanya untuk blogging, untuk portal berita, tips entry, terus ya apapun itulah ya, pokoknya berhubungan lebih banyak dengan tulisan. Sebenarnya itu bisa nggak usah pakai web builder, tapi bisa diintegrasiin, bukan integrasiin sih, tapi bisa dipakai tema-tema yang khusus buat blogging. Salah satunya mungkin the newspaper, itu kan khusus buat blogging ya, jadi itu cocok dibikin AMP. Kayak gitu, Wong Jogja nih, orang Jogja nih kayaknya nih Mas. Oke, semoga terjawab ya Wong Jogja. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, sebelum kita masuk ke quiz. Dari Ilham Pratama. Siang Kak, saya ingin memasang chatbot. Plugin apa ya yang bagus? Terima kasih. Chatbot. Jadi pertanyaan itu lebih kayak apa ya? Plugins untuk nampilin live chat ya. Kalau live chat itu dia plugins itu ada namanya Talk to. Nah, itu bisa dipakai sebagai chatbot. Kayak misalkan kita punya website online shop nih. Kita pengen customer atau visitor-visitor kita bisa tanya langsung melalui website. Nah, itu kita bisa install namanya aplikasi Talk to. Nanti ada yang chat sendiri ya. Dicek di kolom chat, jadi Jadi si Talk to ini dia itu ada namanya fiturnya untuk automation replay chat. Jadi kalau misalnya ada yang chat, dia akan langsung otomatis nge-replay chatnya. Iya. Oke. Itu ya Mas Ilham untuk plugin yang bisa digunakan untuk chatbot dari Mas Raka. Dari Mas Ari mungkin sama ya jawabannya, atau? Sama aja. Oke, Mas, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir mungkin dari mana ya? Dari siapa ya? Dari Edo lagi nih. Siang Kak, Visual WordPress itu apa ya? Masih di mute, Mas? Visual WordPress, kita sih, maksudnya kita belum tahu nih, maksudnya pertanyaan seperti apa nih? Visual WordPress itu lebih mengarah kemana ya? Mungkin dari Kak Edo bisa tolong.
Masih ada Kak Edo? Oh, masih ada. Oke, udah dari Edo. Sampai pertanyaannya? Atau ganti aja ya? Karena kurang jelas ya pertanyaannya. Oke, dari Ines Wijayan. Tadi bahas Visual WordPress Sketch. Mas Raka, Mas Hari masih di mute. Sorry. Pantesan masih di mute. Ya, jadi belum pernah pakai sih Visual WordPress Case. Biasa yang kita pakai karena web server kita Lightspeed, ngapain pakai yang lain? Soalnya Lightspeed itu sendiri kan udah cepet kan, dipakai Lightspeed ya lebih cepat lagi karena memang udah tujuannya adalah kita pakai Lightspeed Case biar lebih cepat. Bisa aja kok nanti dicek di website saya taruh di Singapura, nanti bisa cek kecepatannya berapa. Gitu. Cepat kok pakai. Oke, semoga dijawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin itu dulu untuk sesi Q&A-nya untuk sementara ini. Kalian bisa mengunjungi website kita di dewatalks.com untuk melihat jadwal-jadwal dari webinar kita selanjutnya. Dan follow kita di Instagram di @dewatalksofficial untuk melihat jadwal-jadwal juga bisa kalian lihat. Dan kalau misalkan kalian kelewatan tadi dari awal, atau ingin menonton ulang webinar-webinar sebelumnya, kalian bisa mengunjungi YouTube kita di youtube.com/dewaweb. Di sana kita juga posting mengenai tutorial mulai dari membuat website, Google Ads. Nah, di sana juga ada webinar-webinar lama kita, di dewatalks.com juga ada. Jadi, kalian boleh subscribe ke semuanya kalau boleh. Oke, mungkin cukup itu dari saya hari ini, dan Mas Raka dan Mas Hari, mungkin mau say bye-bye, Mas Hari, Mas Raka. Oke, terima kasih untuk waktunya buat teman-teman sekalian. Udah siapin waktu buat ini kita juga. Terima kasih juga buat Mas Raka yang udah sharing-sharing juga di sini. Ya semoga di sini bisa bermanfaat juga buat teman-teman juga di sini ya. Dan kita juga nggak tertutup kemungkinan juga, misalkan ada masukan-masukan juga, misalkan pagi-pagi apa yang kira-kira teman-teman bisa kasih tahu, nanti bisa dikomentarin aja misalkan di blognya website Dewa Web kita juga di situ. Thank you sekali lagi buat teman-teman, dan mungkin Mas Raka ada tambahan? Enggak, sudah diwakilkan sepertinya. Berarti teman-teman sudah datang, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jika kalau kita ada salah kata atau kekurangan, kita akan perbaikinya di webinar ke depan. Terima kasih semuanya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, stay safe everyone, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan lain-lain. Dadah semuanya. Cari hosting yang aman, Dewa